Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lukman Hakim. Saya adalah dosen di program studi D4 Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan video pembelajaran pada salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah pemrograman berbasis objek sebagai salah satu syarat untuk mengikuti Cerdos Smart 2025. Video ini merupakan salah satu kegiatan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib yang ditempuh di semester 2 dengan bobot SKS yaitu 2 SKS. Adapun CPL yang dibebankan pada mata kuliah ini adalah: 1. Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Kedua, yaitu mampu mengambil keputusan secara tepat berdasarkan prosedur baku, spesifikasi desain, dan persyaratan keselamatan dan keamanan kerja dalam melakukan supervisi dan evaluasi. Kemudian mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi serta evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan. Kemudian mampu melakukan proses evaluasi mandiri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggung jawabnya dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri. Kemudian menguasai prinsip dan metodologi rekayasa perangkat lunak yang meliputi analisis, pemodelan, desain, konstruksi, verifikasi, validasi, dan proses penjaminan kualitas dan keamanan perangkat lunak. Kemudian yang terakhir adalah mampu menjamin proses pembuatan software yang dihasilkan sesuai kebutuhan dan mengikuti standar dan prosedur yang ditetapkan. Adapun CPMK atau kalau di vokasi dikenal dengan tujuan pembelajaran dari mata kuliah ini adalah: 1. Mahasiswa mampu membandingkan paradigma antara pemrograman prosedural dengan pemrograman berbasis objek. Kemudian 2. Mampu mendeskripsikan kelas dan objek sebagai elemen dasar pada pemrograman berbasis objek. Kemudian mampu menjelaskan konsep enkapsulasi, pewarisan, polimorfisme, abstraksi, interface, enumerasi, mixin, serta generic class dalam pemrograman berbasis objek. Pelaksanaan pembelajaran ini dilakukan secara tatap muka dan materi pembelajaran bisa diakses di website lms.poliwangi.ac.id. Kemudian untuk strategi pembelajaran yang dilakukan adalah strategi pembelajaran berbasis masalah. Kemudian metode pembelajarannya menggunakan case method. Adapun materi pembelajaran yang disampaikan dalam mata kuliah ini adalah paradigma pemrograman, kelas dan objek, enkapsulasi, pewarisan, polimorfisme, abstraksi, interface, kemudian enumerasi, mixin, dan yang terakhir adalah generic class. Baik, selanjutnya kita akan bersama-sama menyaksikan pemaparan materi pada mata kuliah ini. Nanti juga di akhir ada itu ya, diskusi kelompok ya. Studi kasusnya di Poliwangi ada karyawan dosen, tenaga kependidikan, dosen memiliki NIDN, kependidikan tidak PNS memiliki masing-masing ini antara dosen sama tenaga pendidikan itu dibagi lagi menjadi PNS, P3K dan pakai kontrak. PNS memiliki NIP, P3K nggak punya NIP tapi punya NIPPK, pakai kontrak memiliki NIK. Nah, bagaimana inheritance diterapkan? Nanti salah satu saya suruh menjelaskan itu. Bahwa ada kelompok pegawai punya nama, alamat, agama, dan lain-lain. Turunannya ada PNS, ada P3K, ada tenaga kontrak. Gitu ya? Baik, kita mulai. Sudah bisa mulai. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini teman-teman? Oke, hari ini kita akan membahas inheritance atau kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia jadinya adalah warisan. Oke, mungkin teman-teman masih ingat materi kita sebelumnya yaitu tentang enkapsulasi. Enkapsulasi itu ada yang masih ingat apa itu enkapsulasi? Silakan salah satu. Ini silakan Pak. Enkapsulasi itu pembatasan akses terhadap metode atau properti pada suatu kelas supaya tidak bisa diinisialisasi di kelas lain, hanya bisa digunakan di kelas itu sendiri. Oke, bagus. Ada yang mau berpendapat lain? Sudah sepakat semua? Oke ya. Memang benar enkapsulasi itu adalah salah satu pilar di
OOP atau Object Oriented Programming, di mana kita membatasi akses terhadap sebuah atribut. Idenya adalah atribut itu tidak boleh diubah secara langsung dari kelas lain agar nilainya aman, ya, terjaga. Untuk mengubahnya kita memerlukan perantara metode, di mana metode itu disebut setter dan getter. Setter untuk mengubah nilai atribut, getter untuk mengambil nilai sebuah atribut. Oke, berarti untuk materi sebelumnya sudah clear ya. Sekarang kita akan membahas tentang inheritance. Oke, coba teman-teman perhatikan gambar ini ya. Ada seorang petani. Tentu saja petani bisa makan, berbicara dan berjalan. Kemudian guru itu juga bisa makan, bisa berbicara dan juga berjalan. Sedemikian pula dokter. Tapi kenapa ketiga orang ini itu memiliki sebutan yang berbeda? Kenapa yang ini disebut petani? Kenapa petani ini tidak bisa disebut guru? Atau kenapa orang ini itu tidak bisa kita sebut dokter? Apa yang membedakan di antara mereka? Keahlian, ya, profesi, kompetensi. Masing-masing punya keahlian sendiri-sendiri. Guru tidak bisa memeriksa pasien karena dia tidak mempunyai kompetensi itu. Dokter juga tidak bisa menanam tanaman, ya. Tapi ketiga orang ini memiliki ciri yang sama, memiliki perilaku yang sama ternyata. Mereka sama-sama bisa makan. Apakah makannya guru dengan makannya petani ini sama? Sama, ya. Apakah berbicaranya petani dan dokter itu sama? Sama. Jadi kita tidak perlu lagi memberi istilah baru gitu ya untuk hal-hal yang sama atau hal yang common di antara ketiga orang ini. Kita tidak perlu membuat istilah makan petani atau makannya guru, ya masing-masing makan saja gitu ya. Kita hanya perlu membuat istilah baru untuk sesuatu hal yang unik, yang melekat, yang membedakan satu orang dengan yang lain. Misal mengajar. Mengajar tidak bisa kita taruh pada petani karena dia bukan pengajar. Sedemikian juga mengobati. Guru tidak bisa kita tempeli istilah mengobati pada guru karena guru tidak punya skill untuk mengobati. Tapi mereka punya ciri khas, ada beberapa ciri khas yang sama. Sehingga kita tidak perlu membuat istilah-istilah baru. Kita bisa menerapkan istilah yang sama untuk ketiga orang ini. Hanya pada hal yang khusus saja kita membuat istilah baru. Guru ada istilah mengajar, dokter ada istilah mengobati. Sampai di sini bisa dipahami ya bagaimana ketiga orang ini bekerja. Ya. Kemudian mengapa guru, petani dan dokter ini sama-sama bisa berbicara? Mengapa mereka ini kok sama-sama bisa makan? Karena mereka sama-sama manusia. Berarti mereka mempunyai satu parent, ya, satu spesies mungkin yang sama, yaitu manusia, sehingga mereka ini semuanya memiliki ciri manusia. Tapi kenapa guru hanya bisa mengajar? Karena guru itu adalah manusia yang dia mungkin menempuh pendidikan keguruan sehingga dia bisa jadi guru. Jadi dari parent yang sama, kemudian kita turunkan karena guru itu menempuh kuliah keguruan, kemudian dia punya keahlian baru. Sedemikian juga dengan dokter. Karena dokter mungkin menempuh pendidikan kedokteran, kemudian dia memiliki kemampuan mengobati. Ada kemampuan tambahan yang dia tambahkan dari parentnya. Mungkin orang tua dokter ini tidak bisa mengobati. Si orang tua dokter ini tidak bisa mengobati, tetapi si orang tua dokter ini bisa makan, bisa berbicara, bisa berjalan. Tapi ketika orang tua dokter ini memiliki anak, kemudian anaknya ke sekolah kedokteran, si dokter ini dia mewarisi sifat-sifat dari orang tuanya. Dia bisa makan, dia bisa berbicara, dia bisa berjalan,
tapi dia bisa mengembangkan ciri khasnya sendiri, yaitu bisa mengobati. Itulah yang namanya pewarisan atau inheritance secara filosofis. Mewariskan karakter dari parent ke child, dari orang tua ke anak, kemudian membebaskan anaknya untuk mengembangkan ciri khasnya sendiri. Mungkin di sini teman-teman ada yang orang tuanya mungkin petani. Ada? Ada. Apakah otomatis nanti anaknya jadi petani? Tidak. Mungkin dia tidak jadi petani, dia akan mengembangkan karakternya sendiri. Karena teman-teman di sini sekolah IT, kemudian nanti ketika lulus, teman-teman punya keahlian di bidang IT yang tidak dimiliki oleh orang tua kalian. Tapi ada beberapa kebiasaan orang tua kalian yang menurun ke kalian. Kebiasaan makannya mungkin, suaranya ada yang mirip, wajahnya ada yang mirip gitu. Tapi kita bebas mengembangkan keunikan kita sendiri. Itu adalah inheritance atau pewarisan. Ya, jadi pewarisan itu adalah mekanisme yang mengizinkan seorang anak atau kelas turunan itu memiliki atau mewarisi sifat-sifat dari orang tuanya. Tapi si anak ini dia juga bisa mengembangkan sifatnya sendiri atau karakteristiknya sendiri ya. Anak dimungkinkan mempunyai sifat atau kelakuan baru. Nah, itu tadi secara filosofis. Kemudian bagaimana implementasinya di dalam pengembangan perangkat lunak, di dalam kelas, di dalam pemrograman ya. Nah, di sini ini adalah contoh kelas diagram dari sebuah kelas di mana di sini ada parent atau beberapa orang menyebutnya dengan base atau ada yang menyebutnya dengan super kelas ya. Banyak istilah. Parent yang dia menjadi orang tua, yang dia memiliki sifat-sifat induknya. Seperti biasa, kelas terdiri dari atribut dan metode. Atribut yaitu identitas kelas ini, metode adalah perilaku kelas ini. Ini adalah ada parent class, kemudian ada child class yang menurun dari parent class. Ada anak yang menurun dari orang tua tadi. Dalam inheritance otomatis si anak ini akan mewarisi perilaku dari orang tuanya. Jadi misal di sini ada 2 atribut, maka otomatis child ini juga memiliki 2 atribut. Tapi si child juga bisa memiliki atribut dirinya sendiri dan dia bisa memiliki metodenya sendiri. Kemudian apa sih manfaat kita menggunakan inheritance? Yang pertama, kita tidak perlu mendefinisikan ulang ya, hal-hal yang dipakai secara umum, hal-hal yang berlaku secara umum. Sama seperti dalam kasus petani, guru dan dokter tadi, untuk kegiatan atau perilaku makan itu kita tidak perlu mendefinisikan ulang pada jenis-jenis atau pada jenis-jenis profesi lain. Nggak perlu kita membuat istilah baru, makannya dokter, makannya petani, ya makan saja ya. Untuk seluruh manusia istilahnya satu, makan. Sama seperti ini, ketika sebuah child itu mewarisi parentnya, maka otomatis atribut yang ada di sini itu dipakai pada child. Kita tidak perlu menulis ulang atributnya, sehingga ketika mengembangkan perangkat lunak menjadi lebih cepat. Kemudian tadi ya, reusable istilahnya, jadi bisa kita gunakan berulang-ulang atribut atau metode yang pernah kita buat pada sebuah kelas, bisa kita gunakan pada kelas turunannya tanpa menulis ulang, sehingga dia tentu saja efisien ya, menghemat waktu. Dan juga si child ini masih bisa mengembangkan karakternya, mengembangkan fiturnya sendiri. Jadi kalau kita mau membuat aplikasi, anggap saja teman-teman sudah bikin aplikasi yang sudah jadi, misal aplikasi kasir, di mana dia bisa melakukan pembayaran secara cash. Kalau teman-teman nanti ingin pembayarannya melalui QRIS atau melalui transfer bank, teman-teman tidak perlu membuat ulang seluruh aplikasi ya, cukup di extend saja yang lama tadi dipakai, tinggal kita menambahkan sesuatu yang baru, sehingga proses pembuatan aplikasi itu lebih cepat. Oke.
itu adalah pewarisan. Ini adalah contoh-contoh pewarisan lain. Misal mobil, gitu ya. Mobil di sini bisa diturunkan menjadi pick up, sedan, city car. Kenapa pick up, sedan, city car ini bisa dikatakan turunan dari mobil? Karena ketiga hal ini memiliki satu identitas yang sama. Contohnya apa yang sama? Rodanya apa? Ada lagi? Pintunya. Ada lagi? Spion. Ada spionnya. Punya plat nomor. Ada merek, warna, kapasitas mesin dan lain-lain. Apakah kerbau bisa dijadikan turunan dari mesin? Ya, karena dia memiliki identitas yang berbeda. Ya. Kalau mobil punya merek, kerbau kan tidak punya merek ya. Sehingga dia tidak bisa dijadikan turunan dari mobil. Jam, ada jam dinding. Ada apa lagi kira-kira? Jam tangan, jam waker. Di jam tangannya jam waker. Kenapa ketiga hal ini bisa dikatakan turunan dari jam? Memiliki ciri-ciri yang sama. Kamera. Kamera apa? Kamera HP, kamera analog, DSLR, nah, ada lagi? Mirrorless. Mereka ini punya kesamaan, punya resolusi, punya lensa, ya, punya shutter, tapi mereka memiliki perbedaan juga. Mungkin DSLR tingkat ketajamannya bisa dinilai dari resolusinya, berapa megapiksel per inci. Mirrorless mungkin dia juga pakai resolusi megapiksel, tapi dia punya mungkin karakter yang berbeda. Tapi ketiga ini bisa kita katakan dia adalah kamera. Segi empat. Yuk, mengingat lagi materi matematika. Segi empat. Persegi panjang, trapesium, jari genjang. Ada lagi? Sudah ya. Kenapa mereka ini dikatakan sama-sama segi empat? Ada salah satu orang mungkin yang berani bersuara. Kenapa keempat bangun ini dikatakan segi empat? Karena mempunyai 4 sisi. Memiliki 4 sisi. 1, 2, 3, 4. Ya, semuanya 4 sisi ya, meskipun panjangnya beda-beda. Ada yang keempat sisinya sama, persegi. Ada yang sepasang sama, persegi panjang. Ada yang miring, jari genjang. Tapi dia memiliki 4 sudut. Maka jadi dia dikatakan segi 4. Kalau segitiga ada 3 sudut. Oke, sekarang bagaimana menerapkannya dalam pemrograman ketika kita membuat aplikasi. Karena di kelas ini kita menggunakan Dart, ya. Kalau dalam bahasa pemrograman Dart, untuk menggunakan inheritance kita menambahkan kata kunci extend sesuatu. Ya. Jadi cara penulisannya adalah kelas, kemudian nama kelas childnya, kata kunci extend, kemudian nama kelas parentnya. Contohnya child extend parent, berarti kelas child ini dia adalah turunan dari parent, sehingga semua metode dan atribut dari parent akan otomatis bisa digunakan pada child. Kemudian di sini si child bisa mendeklarasikan atribut maupun metodenya sendiri. Ini adalah contohnya parent class. Ada kelas manusia, dia memiliki nama dan jenis kelamin, kemudian dia punya metode berjalan dan berlari. Kemudian ada kelas guru extend manusia. Ya, saya ulangi lagi mungkin kalau diingat-ingat ya. Di manusia ada berjalan dan berlari. Ada nama, ada jenis kelamin.
Kemudian berjalan dan berlari ya. Kemudian pada guru ada mengajar. Ya, guru punya metode mengajar. Dokter eksisten manusia, dia punya metode mengobati. Kemudian jika di dalam main, gitu ya, di sini saya buat variabel Ahmad yang dia adalah objek dari kelas guru, dan juga variabel Harry yang dia adalah objek dari dokter. Di sini meskipun dalam kelas guru itu tidak disebutkan secara rinci bahwa ada atribut nama, namun kita masih tetap bisa memberi nilai nama pada objek guru ini. Kenapa? Karena guru adalah turunan dari manusia. Sehingga otomatis meskipun kita tidak menuliskan atribut nama, otomatis dia memiliki atribut nama, hasil pewarisan dari orang tuanya, dari parentnya. Demikian juga Ahmad, ya, yang dia seorang guru. Tapi kalau kita lihat pada kelas guru, kita tidak menuliskan metode berjalan, tidak ada tulisan metode berjalan. Tapi di sini kita bisa mengambil metode berjalan, karena guru adalah turunan dari manusia. Sehingga metode berjalan otomatis berlaku juga pada objek guru. Ini adalah contoh tampilan ketika coding ini dirunning. Ahmad sedang berjalan karena kita memanggil metode berjalan dari kelas guru tadi. Oke, kemudian ketika kita membuat kelas turunan, ketika awal menginisiasi kelas turunan, kita akan perlu memanggil konstruktor. Masih ingat ya, konstruktor fungsinya untuk menghidupkan, menginisiasi sebuah objek, gitu ya. Karena child ini adalah turunan parent, maka kita ketika menghidupkan child, terlebih dahulu kita harus menghidupkan parentnya. Karena nggak mungkin ada parent kalau nggak ada, nggak mungkin ada child kalau tidak ada. Jadi ketika teman-teman mau menuliskan konstruktor dari child, itu teman-teman harus menuliskan super. Super di sini adalah dia memanggil konstruktor dari parent. Ya, jadi alurnya ketika teman-teman mau menghidupkan objek child, memanggil konstruktor child, teman-teman harus memanggil konstruktor parent dulu. Karena apa? Karena metode berjalan tadi, makan tadi kan adanya di parent. Maka parent itu harus dihidupkan dulu, harus diaktifkan dulu. Ketika parent sudah aktif, baru kita bisa manggil konstruktor dari child. Itulah fungsi keyword super. Jadi kalau mau menghidupkan child, kita harus mengaktifkan parentnya dulu. Ini contohnya parent class jenis kelas manusia. Dia punya metode panggilan, berjalan dan berlari. Kemudian guru mengekstern kelas manusia. Di sini ketika kita ingin menghidupkan atau memanggil konstruktor dari kelas guru, kita harus mengaktifkan konstruktor dari kelas manusia dulu. Jadi super kemudian kita isi sesuai dengan parameter yang diinginkan oleh kelas parentnya. Baru kemudian child ini bisa hidup. Oke, sampai di sini teman-teman, apakah ada pertanyaan kira-kira tentang inheritance? Pak, saya punya pertanyaan. Ya? Jadi untuk memanggil parentnya harus disertai sintak super. Tapi kenapa di atasnya itu tidak ada super juga? Kan biasanya untuk konfigurasi. Baik, pertanyaan yang bagus ya. Kenapa di child sini itu ada super gitu, dan kenapa di manusia itu tidak ada super? Oke, seperti yang saya sampaikan tadi, ketika kita ingin menghidupkan objek child, kita perlu menghidupkan parentnya dulu.
Karena child itu mewarisi metode dari parent, sehingga parent ini harus diaktifkan dulu. Gitu ya. Misal, mohon maaf, teman-teman mewarisi uang dari orang tua kalian, maka orang tua kalian harus punya uang dulu. Nah, gitu kan ya. Sama seperti ini. Dokter itu mewarisi sifat-sifat dari manusia, maka manusianya harus ada dulu. Maka ketika child ini akan diaktifkan, kita perlu mengaktifkan parentnya dulu, dihidupkan dulu objek manusianya. Tapi pada kelas manusia, apakah dia punya parent lagi di atasnya? Tidak ada. Dia mandiri. Dia tidak bergantung pada kelas lain. Sehingga pada konstruktur manusia di sini tidak ada keyword super, karena dia mandiri, dia tidak bergantung kepada siapapun. Bisa menjawab Mbak Mida? Iya, terima kasih Bapak. Oke, ada lagi mungkin? Apakah sudah cukup? Oke, untuk diskusi kita pada siang hari ini, di sini ada studi kasus di kampus kita sendiri, gitu ya, di Poliwangi. Di Poliwangi ini ada dua jenis pegawai, ada dosen, ada tenaga kependidikan. Dosen itu memiliki NIDN, nomor induk dosen nasional, di mana hal itu tidak dimiliki oleh tenaga pendidikan ya, misal admin, teknisi, ya, itu tidak, satpam itu tidak memiliki NIDN, hanya dosen yang memiliki NIDN. Kemudian masing-masing dari dosen dan tenaga kependidikan itu dibagi lagi menjadi beberapa kategori. Ada PNS yang dia memiliki NIP, nomor induk pegawai. Ada P3K, pegawai dengan perjanjian kinerja. Pegawai dengan perjanjian kerja. Dia memiliki NIPPPK, nomor induk pegawai dengan perjanjian kerja. Ada juga pegawai kontrak, itu dia memiliki NIK, nomor induk kepegawaian. Oke, kira-kira bagaimana kita bisa menerapkan pewarisan atau inheritance dalam kasus ini? Silakan didiskusikan dengan kelompoknya. Kemudian nanti di akhir saya ingin pendapat dari masing-masing kelompok. Bisa dimengerti? Oke, silakan didiskusikan dengan kelompoknya. Bagaimana cara kita agar hal itu bisa terakomodir dalam aplikasi yang kita buat. Jadi kelasnya itu yang efisien. Apakah kita perlu membuat kelasnya berapa? Ada 5 atau mungkin 3 dari 10 atau 4? Untuk kelompok 1 ada pendapat tentang kasus ini, kira-kira solusinya seperti apa? Jadi setiap jenis dosen dan tenaga pendidikan ini
untuk mewariskan kepada cil kelasnya yaitu PNS, P3K dan pegawai kontrak. Oke, berarti ada dua kelas yang menjadi induk. Ya. Ada PNS dan ada dosen dan tenaga pendidikan. Ya. Dosen memiliki IPN, tenaga pendidikan Tidak punya. Oke, berarti masing-masing kelas ini punya nama. Ya. Oke, kemudian di bawahnya ada PNS, PNS extern dosen. Kemudian P3K extern dosen, pegawai kontrak extern dosen. Oke, ada pendapat lain? Kelompok 2, apakah sudah bisa mengambil kesimpulan? Awalnya membuat kelas karyawan Hmm. yang kedua itu dengan dosen dan tenaga Pendidikan. Oke, terus. Kemudian yang kedua membuat kelas analisis pegawaian memiliki turunan PNS, P3K dan pegawai kontrak. Oke. Berarti satu induk kelas karyawan itu menjadi dosen dan tenaga pendidikan. Oke, kemudian Kedua status kepegawaian. status itu nanti dijadikan atribut pada kelas atau dia kelas sendiri, PNS, P3K, kelas sendiri. Oke, jadi ada dua solusi berbeda ya. Kelompok 1 dia membuat PR-nya 2, PNS dan tenaga pendidikan, kemudian diturunkan menjadi PNS, P3K dan pegawai kontrak. Kalau kelompok 2 yang jadi PR adalah karyawan, Dan status kepegawaian. diturunkan menjadi dosen dan kemudian ada lagi kelas PNS, P3K dan kontrak. Oke, ada dua pendapat. Nanti kita cek di belakangnya. Kemudian kelompok 3 bagaimana? Kalau di kelompok saya ini kita punya parent namanya karyawan Poliwali tadi. Nah, di karyawan Poliwali kan punya jenis, yaitu jenis dosen dan jenis tenaga pendidikan. Nah, di dua kelas yang jadi jauh tadi ada atribut yang hampir semua punya, yaitu nama dan status. Jadi status itu dijadikan atribut di dalam kelas kami. Oke, berarti PR-nya adalah karyawan, ada status. Ya. Nah, kemudian turunannya adalah dosen dan Tenaga. Oke, baik. Jadi kalau bisa saya simpulkan ada 3 pendapat. Yang pertama adalah kelompok 1 dia membuat kelas tadi dosen ya, dosen dan tenaga pendidikan. Kemudian diturunkan menjadi PNS, ada P3K dan juga ada kontrak. Dia menurun ke dosen. Karena tenaga kependidikan juga ada yang PNS, ada yang P3K, maka satu kelas ini dia punya 2 PR. Kalau solusi dari kelompok 1. Solusi dari kelompok 2 tadi yang menjadi PR adalah karyawan. Di bawah karyawan ada dosen dan tenaga pendidikan. Kemudian di bawahnya ada PNS, P3K dan ada kontrak. Oke, di sini ada dosen, di sini tenaga pendidikan atau teknik. PNS, karena PNS juga ada yang dosen, maka PNS menurun dari dosen. Dan karena PNS ada yang teknik, maka PNS menurun ke teknik. P3K juga sama, jadi satu kelas dia memiliki 2 parent. Solusi kelompok kedua. Solusi kelompok ketiga adalah kita membuat kelas karyawan. Ini ya, kalau saya nggak salah. Terus kemudian di sini ada status. Status di sini berupa atribut. Atributnya bisa PNS, bisa P3K, bisa kontrak. Kemudian di sini dia menurun kelas dosen. Dosen punya NI, dan
solusi ini, solusi pertama ini tidak dimungkinkan. Kenapa? Dalam inheritance itu satu child hanya boleh mewarisi satu parent. Itu child bisa mewarisi satu parent. Sehingga secara teknis ketika di coding ini akan error. Dengan teknologi yang ada sekarang, saya tidak tahu teknologi di masa depan akan error. Pun sama pada kelas pada solusi di kelompok kedua. Di sini ada child yang dia menurun dari dua parent. Ini juga tidak mungkin dari segi teknis pengkodingannya. Kelompok 3 minimal dari segi teknis pengkodingan ini sudah benar, tidak akan error. Tapi bagaimana dari sisi filosofinya? Itu enggak cara menurunkan dengan cara seperti ini. Gitu ya. Perlu teman-teman ingat bahwa ketika kita membuat kelas turunan, berarti harus ada metode atau atribut yang bisa digunakan ulang pada kelas di bawahnya, pada kelas child. Oke, misal karyawan. Ini kan kalau kita tuliskan lengkap pasti ada namanya ya. Nama, alamat. Saya tanya, nama. Apakah dosen ini punya nama? Punya. Apakah dosen ini punya status PNS P3K atau kontrak? Punya. Dosen ada PNS, ada yang P3K, ada yang kontrak. Alamat, apakah dosen punya alamat? Punya. Oke, kita cek ke yang tenaga kependidikan, admin. Apakah admin itu punya nama? Punya. Ya, artinya JBI namanya siapa? Punya. Dia yang punya nama. Apakah admin itu memiliki status PNS P3K atau kontrak? Punya. Ya. Apakah tenaga kependidikan punya alamat? Punya. Ya, berarti dari segi filosofi kita menggunakan inheritance sudah benar. Jadi ketika teman-teman mau membuat kelas turunan, coba dipikirkan lagi. Yang pertama, apakah dia hanya menurun dari satu parent? Kalau ada kemungkinan dia dua parent, berarti sudah nggak bisa dari segi hal teknis. Kemudian ketika membuat turunan, coba dipikirkan ulang, apakah kita bisa menggunakan atribut maupun metode yang ada pada kelas parentnya. Kalau benar, berarti solusi Anda itu bisa digunakan. Oke, sampai di sini bisa dimengerti kira-kira? Bisa. Baik, ada pertanyaan sebelum kelas kita berakhir? Cukup? Oke, saya ingin membuat kesimpulan, ya, seperti biasa ya, kita membuat kesimpulan bahwa inheritance itu adalah warisan digunakan untuk mewarisi. Apa yang diwarisi? Dan metode. Kenapa perlu diwarisi? Agar tidak bisa menulis ulang. Oke. Satu child apakah dimungkinkan mewarisi lebih dari satu parent? Ya, hanya bisa satu. Satu parent apakah dia bisa memiliki banyak child? Jadi satu parent bisa diwarisi banyak child, tapi satu child hanya boleh mewarisi satu. Oke ya, mungkin itu saja dari saya untuk minggu ini. Minggu depan kita membahas materi lain lagi tentang OOP. Dari saya sekian, terima kasih. Saya Heri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.